Halo pemirsa, senang sekali saya Rudian Danu dapat menjumpai Anda dalam suatu program yang akan membahas tentang pengembangan kepribadian seseorang, berbagai aspek yang terkait di dalamnya, serta hubungannya dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan inilah Make It Happen with John Robert Powers. Individu yang percaya diri akan menimbulkan dampak positif bagi individu lain di sekitarnya. Namun di satu sisi masih ada persepsi yang menganggap bahwa percaya diri sama artinya dengan egoisme. Walaupun itu sebenarnya pemahaman yang salah. Lantas bagaimana rasa percaya diri dapat menjadi penunjang keberhasilan seseorang? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini di studio kami telah hadir Ibu Indayati Utomo, International Director John Robert Powers, dan juga Bapak Andrew Ardianto, Kurikulum Director John Robert Powers. Apa kabar nih? Saya manggilnya Mas nih ya harusnya Mas, ya, boleh. Mas Andrew ya. Yes. Ini kelihatannya percaya diri sekali nih bicaranya ini. Ya, thank you. Bu Indah, apa kabar? Baik. Bu In, ini kalau kita bicara soal percaya diri, ini kan banyak orang yang bicara soal PD ya, percaya diri kan. Nah, kalau kita bicara soal percaya diri, apa sih hubungannya dengan keberhasilan seseorang? Memang ada hubungannya. Iya, sangat Ada hubungannya, artinya berkorelasi sebetulnya dengan keberhasilan seseorang. Iya. Karena sebetulnya kalau seseorang percaya diri, itu ciri-cirinya dia tidak punya hambatan di dalam lingkungan. Sedangkan kunci keberhasilan itu bukan karena nilai akademis, bukan karena kekayaan, bukan juga karena jabatan, tapi karena memang kemampuan dia untuk membangun networking. Jadi dia bisa masuk di dalam segala lingkungan. Itulah ciri-ciri orang percaya diri. Artinya persepsi yang kebanyakan orang anggap saat ini bahwa sebetulnya kalau kamu mau sukses, kamu mau berhasil harus punya nilai akademis yang tinggi, yang sempurna seperti itu, kamu harus punya modal, dalam hal ini adalah materi seperti itu untuk sukses, itu bukan itu sebetulnya. Bisa terpatahkan. Itu bisa terpatahkan. Artinya yang paling penting dalam usaha untuk berhasilnya seseorang adalah attitude, Yes. percaya diri. Yes. Oke, Mas Andrew mungkin ingin menambahkan? Jadi kalau tadi disebutkan tentang akademis dan sebagainya, sebetulnya itu adalah modal tambahan, gitu kan. Jadi kalau memang ada itu bagus, tapi kalaupun tidak ada itu bukan berarti it's the end of the world, gitu loh. Jadi kalau kita mau confident, kita juga dari confidence itu kan kita akan membangun berani melangkah, sikap mentalitas berani melangkah, berani berjuang, gitu. Ya, artinya bukannya nilai akademis yang akan lebih menentukan keberhasilan seseorang, tapi percaya diri yang akan lebih menentukan. Betul. Nah, kalau kita bicara soal percaya diri sendiri, ini apa saja yang mempengaruhi seseorang ini jadi biasanya tidak percaya diri? Mungkin Bu Indah atau Mas Andrew yang duluan. Yang pasti latar belakang itu mempengaruhi pembentukan pribadi seseorang. Latar belakang artinya pengalaman Masa lalu, seseorang. masa kecil. Karena sebetulnya pembentukan itu akan membawa dia nantinya. Misalnya seseorang yang sering diremehkan, karena kan pada suatu saat dia akan menjadi pribadi yang overacting, atau mungkin bisa memaki. Ya, itu banyak sekali terjadi sebetulnya saat ini. Dicemooh gitu ya. Dia kan pada saat kecil mungkin dia powerless. Jadi dia menekan, dan itu ada menjadi satu akumulasi. Pada suatu saat pelampiasannya bukan pada orang yang membuat dia menjadi seperti itu, tapi kepada lingkungan yang nanti dia jumpai. Menurut dia, wah ini kesempatan saya untuk bisa tampil dengan aktualisasi diri, disitulah keluar ungkap luapannya itu. Iya. Ini kan kalau kita melihat berita gitu, banyak sekali di SD, SMP atau SMA anak-anak yang dibully seperti itu. Itu akan sangat mempengaruhi bisa juga masa depan mereka. Artinya percaya diri mereka di masa depan. Ya, bisa juga. Tapi kalau kami lihat sebetulnya lebih kepada salah satu yang paling penting adalah peranan keluarga di situ. Keluarga yang paling penting. Karena justru bagaimanapun juga pendidikan paling utama bukan yang terjadi di akademis di sekolah mereka, tapi bagaimana seorang anak ini dibentuk oleh orang tuanya. Gitu kan. Jadi kalau tadi Bu Indah itu sempat ngomong kalau anaknya sering dicemooh, nanti dalam tanda kutip balas dendamnya bukan sama orang tua, balas dendamnya kepada anaknya. Jadi itu akan menjadi sebuah
virus yang menular kepada generasi-generasi di bawahnya. Artinya keluarga itu harusnya bisa menjadi benteng, Ya. benteng bagi keluarga ya. Nah, Karena golden age itu antara 5 sampai 12. golden age ini Itu maksudnya golden age. gimana Jadi ini? pembentukan pada saat anak ini mau tumbuh, itu whiteboardnya harus diberikan tulisan-tulisan yang benar. Contoh soal misalnya ada anak kecil gitu kan, ada seorang orang tua tanpa sadar dia bilang gini, "Oh, tuh lihat bawel nggak orang itu," gitu kan. Nah anak ini langsung dia punya satu kebiasaan, begitu lihat orang yang mungkin cerewet dia bilang bawel ya. Nah ini sudah memberikan satu virus yang salah. Sebetulnya ketika anak itu bilang gini, kok orang itu bawel, kita justru harus luruskan, nggak boleh loh bicara seperti itu. Nah akhirnya dia tahu bahwa memberikan labeling kepada orang, menjudge orang itu adalah hal yang salah. Jadi itu akhirnya dia tumbuh dengan satu kebiasaan yang positif. Oke. Nah, itu dari keluarga awalnya. Yes. Nah, kalau kita bicara soal percaya diri, ini kadang-kadang mungkin saya juga beranggapan ini kontradiksi dengan yang namanya pemalu. Ya. Nah, ini kalau kita bicara soal pemalu, apakah hanya pemalu ini yang dianggap bahwa ini bukan percaya diri atau ada kategori-kategori lain selain pemalu yang bisa dikategorikan bukan percaya diri? Tidak selalu. Tidak sebetulnya. selalu. Jadi orang yang kurang percaya diri tidak selalu identik dengan pemalu. Bahkan orang yang dominan itu juga bagian tidak percaya diri. Yang dominan itu Iya. termasuk juga. Karena dia mencari aktualisasi diri dengan cara dia mendominasi. Oke, Gitu. ini Jadi- saya betul-betul beda. baru tahu ini Iya. kalau ternyata Kadang dominan juga termasuk. overacting, overkompensasi, menarik Iya. perhatian itu bagian dari tidak percaya diri. Tidak percaya diri juga. Kemudian banyak faktor misalnya akhirnya iri hati, Yes. prejudis, semuanya itu Gampang termasuk. curiga sama orang. Itu juga termasuk juga. Iya. Ya, Mas Itu Hendro mungkin- merupakan sebuah bentuk dari insecurity dari orang itu sebetulnya. Jadi kalau pemalu aja belum tentu menentukan bahwa dia ini tidak pede gitu kan. Tapi justru sebetulnya yang perlu dicari akarnya adalah rasa tidak aman itu dari seseorang. Jadi bahkan orang yang sudah berumur cukup lanjut pun bisa mengalami yang namanya ketidakamanan gitu. Jadi rasa tidak aman ini nanti kemudian Ibu tadi sempat sebutkan tentang orang yang jadi dominan, gampang iri sama orang, terus kemudian gampang curiga. Ya. Nah, itu sih. Artinya sebetulnya bentuk dari ketidakpercayaan diri itu banyak Iya. sekali ya, Yes. Mas Hendro dan Karena Bu tidak Ina. percaya diri, dia mau mencari dukungan Iya. atau mencari aktualisasi dengan Iya. melit orang lain, Baik. membatasi kebebasan orang lain. Ini menarik sekali, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Bu Indah dan Mas Hendro, ini menarik sekali kalau kita bicara soal ketidakpercayaan diri tadi. Ternyata bukan hanya pemalu, tapi juga ada dominan. Yes. Nah, ini mereka punya latar belakang atau pengalaman yang berbeda sehingga mereka menjadi tidak percaya diri dengan model-model yang berbeda tadi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Mas Hendro atau Bu Indah? Ya, sebetulnya kalau kita menerima satu pembentukan pribadi, itu tergantung tampungan daripada anak tersebut. Pada saat orang tua mendidik, itu kan perlu juga ada punish reward. Iya. Nah, pada saat mereka hanya cuman punish, maka anak ini akan menampung semuanya itu menjadi sesuatu, misalnya kaleng, itu dalamnya berkarat. Jadi nanti airnya yang keluar itu karatan semua. Tapi ketika orang tuanya itu mendidiknya dengan punish dan reward, itu maka tampungan daripada anak tersebut itu air, dia menerimanya dengan air bersih. Oke. Jadi dia menganggap itu didikan, bukan suatu tekanan. Akhirnya itu tidak ada yang namanya revenge, keluarnya pun menjadi sesuatu yang baik dan menjadi habit yang baik. Tapi tidak jarang bahwa anak-anak itu menerimanya selalu menganggap itu adalah kediktatoran orang tua. Dan itu yang seringkali terjadi saat ini akhirnya dia jadi pribadi yang pemberontak karena dia menerimanya tidak tampungan yang bersih. Iya. Gitu. Nah, Mas Hendro, ini tadi kan dikatakan juga selain dominan juga ada overacting, yes. overcompensation. Betul. Nah, ini seperti apa sebetulnya bentuk? Jadi orang dari overcompensation itu sebetulnya lebih kepada
dia merasa tidak nyaman dengan tidak aman dengan satu hal dan kemudian dia berusaha mengkompensasikan pada faktor lain. Jadi contohnya gini, mungkin kalau kita ingat masih zamannya waktu sekolah gitu ya, ada orang-orang yang disebut sebagai dalam tanda kutip berandalannya sekolah. Sebetulnya itu adalah itu banyak sekali. itu banyak sekali gitu kan, itu. bully itu kan bully gitu ya, tawuran. Kemudian sebetulnya itu kan mereka adalah bentuk ketidakamanan mereka, rasa tidak aman mereka di dalam mungkin di keluarga mereka atau di dalam lingkungan sosial mereka, yang kemudian mereka terkompensasikan pada saya punya komunitas yang membuat saya superior nih. Nah, terkompensasikan ke situ. Nah, akhirnya keluarlah orang-orang yang overcompensation ini, dan sebetulnya segala sesuatu yang sudah over itu pasti dampaknya looping jadi negatif gitu loh. Nah, itu ya, kalau kita melihat kondisi saat ini banyak sekali orang yang sebetulnya butuh bergabung untuk pengembangan pribadi ya. Nah, terkait soal itu tadi, bagaimana John Robert Powers ini bisa membantu mereka yang mungkin kehilangan rasa percaya diri ini? Ya, jadi John Robert Powers itu selalu, kalau dalam konsep kami sebetulnya orang percaya diri itu adalah dia harus mengenal kelebihan sekaligus kekurangan. Jadi kita nggak bisa cuma satu sisi fokus hanya dia kenal kelebihannya atau dia hanya sekedar mengenal kelemahannya. Karena kalau orang terlalu sibuk mengenal kelebihan, dia akan jadi orang yang arogan, sombong, dominan gitu ya, terlalu dominan tepatnya. Tapi kalau mereka hanya mengenali kelemahan, mereka akan jadi orang yang minder, mereka merasa inferior gitu. Tapi harus seimbang. Saat mereka kenali kelebihan dan kekurangan itu secara sekaligus, mereka akan tahu bagaimana memaksimalkan diri mereka dan menekan apa yang menjadi kelemahan mereka pada akhirnya. Bagaimana caranya John Robert Powers bisa membuat mereka-mereka yang dominan atau tadi inferior itu bisa mau menerima kelemahan atau mau menerima bahwa mereka juga sebetulnya punya kekuatan gitu. Nah, ini apa yang dilakukan oleh John Robert Powers? Mungkin sudah sempat dijelaskan juga di pembicaraan sebelumnya ya, tentang bagaimana kami menggali setiap siswa yang ada, termasuk juga latar belakang. Kami juga mengadakan istilahnya sesi counseling one on one juga dengan mereka. Di mana di situ akan ketahuan nanti latar belakang mereka. Ya, memang kenapa dibikin one on one, karena tidak semua orang nyaman untuk diceritakan di depan publik kan. Jadi pada waktu mereka one on one, mereka akan jauh lebih nyaman untuk cerita, saya ini orangnya dulu gini, karena di dalam keluarga saya orang tua saya mungkin begini. Nah, pada akhirnya yang kita harus cari penyakit yang ada di dia, bukan keluarganya gitu loh. Penyakitnya dia itu apa? Nah, waktu kita sudah temukan penyakit itu, baru kan dokter baru bisa memberikan obat kalau sudah kediagnosa penuh. Nah, itu. Sekaligus mungkin juga meluruskan ya. Kalau mereka sementara ini tumbuh dengan kayak sesuatu dendam atau merasa itu trauma yang dia harus bawa terus, maka kita harus meluruskan bahwa apa sih nilai positif dari semua yang dilakukan gitu. Misalnya kalau dia menceritakan orang tua saya itu keras gitu kan, kami juga meluruskan gitu loh, bahwa tetap ada buahnya. Kalau dia keras, kamu juga sekarang jadi seperti ini, itu kan ada hal, tetap ada bibit yang ditanamkan yang positif gitu. Nah, itu yang kami luruskan. Jadi di sini kita sifatnya adalah konsultan. Kalau seseorang mau jadi konsultan itu tidak boleh tendensius, tapi harus benar-benar dia netral, melihat sisi positif dari berapa arah. Baik itu anaknya tersebut, termasuk yang membentuk juga harus ada kelihatan positifnya itu apa. Nah, ini menarik sekali sebetulnya kalau kita bicara ini upaya pengembangan pribadi dari mereka yang bergabung dengan John Robert Powers. Kalau tadi dikatakan misalkan salah satu permasalahannya adalah orang tuanya yang keras, mungkin keluarganya yang diktator segala macam. Bukan itu yang dirubah, tapi bagaimana kita menjembatani itu dan mindset supaya mereka yang bergabung dengan John Robert Powers itu bisa menerima, bahkan bisa mengolah itu tadi. Jadi sebetulnya kami menyuling airnya, kan limbahnya menjadi sesuatu yang berguna. Nah, ini menarik sekali sebetulnya kalau kita mencoba untuk mengembangkan pribadi dari misalkan dari inferior terus develop gitu ya, berkembang gitu ya. Nah, bukankah ada kekhawatiran juga nanti malah jadi terlalu PDOD mungkin istilahnya sekarang ya, percaya diri overdosis begitu. Nah, ini gimana? Justru di situ makanya tadi sempat kami sampaikan tentang bagaimana mereka juga harus mengenali bahwa mereka punya kekurangan gitu loh. Dan kekurangan ini
seringkali hanya bisa ditutup oleh dengan keberadaan orang lain di dalam kehidupan mereka yang selalu memberikan secara continue memberikan masukan, memberikan motivasi, seperti misalnya Mas Rudi memberikan kepada saya masukan, improve dong di sini. Nah, itu nanti dari situ mereka akan menyadari, oh iya ya ternyata saya ini masih punya kelemahan loh. Gitu kan. Dari situ kita akan develop pelan-pelan. Oke, kita akan sambung ini di segmen berikut ini lebih dalam nanti, Bu Indah dan Mas Hendro. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut. Anda masih di Make It Happen with John Robert Powers dan kita lanjutkan perbincangan. Bu Indah, ini kalau kita bicara soal, kalau saya mencontohkan dari pemalu, terus dia belajar pengembangan pribadi menjadi lebih baik, istilahnya kayak mobil yang tadinya pelan, tiba-tiba dia mencoba kencang ternyata enak, jadi kekencengan terus-terusan gitu kan. Jadi ada jadi overconfidence seperti itu. Nah, untuk tidak menjadi overconfidence, apa yang dilakukan oleh John Robert Powers? Sebetulnya kita tuh selalu menyarankan bahwa setiap orang itu tidak boleh berhenti untuk belajar. Tidak boleh berhenti untuk belajar dan tidak boleh berhenti untuk bercermin. Karena kadang-kadang kita menjadi subjektif dan tidak objektif. Kalau mengutip cerita dongeng kan, mirror mirror on the wall, siapakah yang paling cantik? Yang ada di Snow kaca, White, ya? Snow White. Yang ada di kaca kan diri kita sendiri. Ya pasti kita selalu benar, kita yang paling cantik. Tapi kan orang lain yang bisa melihat bahwa apa yang harus kita benahi. Jadi sebetulnya willing to learn itu harus tidak ada batasnya. Artinya mau menerima juga pendapat orang lain selalu seperti itu. Terus selalu introspeksi, selalu minta feedback, selalu mendengarkan, listening. Apa sih orang yang mau ngomong kepada kita gitu kan. Tapi juga kita jangan jadi pribadi pelin-pelan. Kalau kita sudah di atas garis batas, maka kita harus mulai lagi ngerem lagi. Maka itu akan establish terus ya. Yang pasti ya nomor satu attitude-nya harus humble. Kalau orang humble itu kan mau terima masukan. Kalau dia sudah jadi arrogant itu mental terus gitu kan. Nah ini menarik sekali sebetulnya. Belajar terus-menerus harus humble. Nah, ini Mas Hendro ini kan menarik. Pada saat mungkin bergabung di John Robert Powers, pada saat belajar itu langsung mindsetnya begitu. Tapi pada saat keluar, nah ini bagaimana John Robert Powers bisa tetap memberikan kesan supaya mereka walaupun sudah lulus dari John Robert Powers dalam tanda kutip, itu mereka juga tetap bisa terus mau belajar, tetap humble. Ini bagaimana? Jadi kami secara konstan pun mengadakan evaluasi kepada mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya let's say seseorang ini, kita nggak ngomong tentang mengubah karakter secara definite dulu ya. Kita bicara tentang day to day habitnya mereka, gitu kan. Apakah mereka ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai berubah, ritual-ritual yang tadinya tidak pernah dilakukan atau bahkan mereka salah melakukan gitu ya dalam sehari-hari. Apakah mereka sudah mulai berubah? Nah, kalau kita sudah menjadikan ini sebagai habit, karena kami justru di tempat kami memang sifat kursusnya adalah secara cukup lama gitu ya, cukup lama sehingga mereka benar-benar kami pastikan berubah habitnya, gitu loh. Kalau enggak, mereka nggak akan ngomong karakter dulu deh, karena kalau kebiasaan mereka belum berubah, mereka berarti belum ada niatan untuk willing to learn tadi itu. Gitu. Jadi Bu Indah itu tadi juga menjelaskan tentang mau menerima pendapat dari orang secara konstan. Prinsipnya begini, misalnya Mas Rudi ngasih opini kepada saya, apakah Mas Rudi mengharapkan sesuatu yang jelek ada di saat saya? Pastinya kan mengharapkan ada ekspektasi positif. Nah, makanya kami melatih mereka untuk juga secara konstan, yuk kita filter masukan dari orang, mau ngomongnya pedes, ada orang-orang yang memang nggak bisa ngomong halus, gitu loh. Jadi memang kayaknya kamu kelihatan jelek deh hari ini. Dan kadang-kadang kita juga nggak bisa mengubah mereka untuk bicara halus. Mau tidak mau. Sebetulnya juga itu harus datang dari diri. Kalau sifat willing to learn itu adalah kita yang proaktif untuk menanyakan, bukan orang lain yang memberikan satu pendapat. Justru kalau orang lain yang memberikan pendapat, sedangkan kita sendiri itu sedang tidak membutuhkan, itu akan terjadi konflik. Jadi sebetulnya momentum itu perlu. Artinya kesiapan kita memang. Jadi karena dia mau willing to learn-nya tinggi, dia selalu menanyakan, ini menurut kamu benar nggak? Udah bagus belum? Jadi dia kepingin diisi. Dan juga
di John Robert Powers itu sekali jadi murid itu selamanya boleh konsultasi. Oke. Jadi Itu artinya, kelebihannya ya. Ya, anytime dia mau konseling kita nggak charge kan, orang Bu saya punya masalah. Jadi kami tuh membuka diri karena apa, daripada mereka harus konseling dengan orang lain lagi yang mereka memulai lagi untuk menaruh trust-nya kembali, harusnya ke JRP yang sudah tahu. Baik, Bu Indah, ini kan menarik sekali kalau tadi kita bicara soal bagaimana mempertahankan gitu ya, mempertahankan pribadi yang sudah terdevelop tadi, sudah berkembang tadi. Nah, tapi juga menjadi pertanyaan adalah faktor-faktor apa saja sih yang bisa untuk di-develop. Untuk mengembangkan pribadi supaya lebih percaya diri ini. Dari orang yang mungkin tadinya inferior atau dominan atau overcompensation, itu faktor-faktor apa saja yang bisa? Jadi sebetulnya tidak bisa hanya dipilih bahwa yang namanya inferior itu adalah sikapnya aja. Tapi kita akan bahas mulai dari casing, kita bilang casingnya ya physically, karena itu akan berdampak semuanya. Jadi secara fisiknya, kemudian masuk kepada behavior dia, terus kemudian cara dia untuk bisa menambah wawasan. Karena ini adalah merupakan satu mata rantai. Orang inferior itu harus diberikan satu contoh bahwa ketika dia itu fisiknya itu dia dandanin, itu ada yang membantu dia untuk mendorong dia bisa maju. Nah, kemudian attitude-nya dia diajar untuk under control hal-hal yang negatif. Sedangkan intelektual itu membantu dia untuk bisa piawai dalam komunikasi. Jadi akhirnya ketiga ini di-blend itu menjadikan satu bekal dia untuk stand up. Oke, Sandro mungkin mau menambahkan sedikit? Saya juga ingin menambahkan tentang konteks mereka, kembali lagi pada habit tadi gitu kan. Kalau mereka tidak punya habit untuk misalnya say thank you, yuk kita mulai gitu kan, dari menerima sesuatu, belajar kayak bilang thank you, mau melakukan sesuatu yang harus dalam tanda kutip mengganggu orang gitu kan. Ayo kita bicara excuse me gitu kan, atau permisi. Nah, itu kan habit yang kita bisa latih dalam keseharian kita dan membangun karakter positif kita pada akhirnya. Artinya sebetulnya untuk mengembangkan pribadi ini kalau kita mau berlatih, kita juga akan bisa terdevelop. Baik. Kembali lagi ke komitmen diri. Ke komitmen dan motivasi. Betul. Baik Bu Indah dan Mas Hendro, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas. Ya, pemirsa, mari kita simak beberapa tips dari John Robert Powers. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Make It Happen with John Robert Powers dengan tema perbincangan menarik lainnya. Sampai jumpa.